Halo semuanya, selamat datang di channel kita, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis tugas akhir kuliah dan artikel ilmiah. Kawan-kawan semua, dalam video sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam menulis kita melakukan proses panjang yang meliputi sejumlah langkah-langkah yang perlu kita lalui. Hal ini harus dipahami oleh semua penulis dan juga perlu dipahami oleh para pembaca. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja langkah-langkah tersebut dan apa yang perlu dilakukan pada setiap langkah. Mari kita mulai. Kawan-kawan semua, apa saja langkah dalam menulis? Berikut ini ada beberapa langkah yang perlu dilalui dan dilakukan oleh setiap menulis dalam menjalani prosesnya sebagai seorang penulis. Di sana ada pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Inilah 5 langkah yang perlu dilalui oleh setiap penulis. Kita akan bahas langkah ini satu demi satu. Pertama, langkah yang harus dilewati oleh seorang penulis adalah pre-writing. Pada tahap ini, seorang penulis harus menemukan inspirasi. Dia harus menemukan inspirasi tentang apa yang akan dia tulis. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, inspirasi tersebut bisa didapatkan dari membaca, pengalaman, dan melalui proses berpikir. Semakin banyak yang kita baca, kita akan semakin kaya dengan inspirasi, kita akan punya banyak ide. Semakin kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita, dengan melihat lebih kritis, mendengar lebih kritis, merasa lebih kritis, kita akan mendapatkan banyak hal untuk ditulis. Demikian juga kalau kita mau berpikir untuk menyimak apa yang terjadi di sekitar kita, fenomena apa yang sedang terjadi, apa yang ada di alam ini, itu semua adalah modal dan inspirasi bagi kita untuk menulis. Kemudian, setelah kita dapatkan inspirasi tersebut, apakah dari membaca, pengalaman, atau proses berpikir, atau gabungan dari ketiga hal tersebut, hal yang perlu kita lakukan adalah mempertimbangkan kita ingin menulis apa. Dan dalam hal mempertimbangkan ini, ada 2 hal yang sangat-sangat perlu untuk kita pertimbangkan. Pertama adalah interest. Artinya, kita suka menulis tentang apa. Dan ini terpulang kepada pribadi kita masing-masing. Dan ini juga menyesuaikan dengan kepribadian kita. Artinya, kita suka menulis tentang apa. Kemudian, hal lain yang juga perlu kita perhatikan adalah abilities. Artinya, kemampuan kita. Kita mampu menulis di bidang apa. Jadi, jangan sampai kita menulis sesuatu yang memberatkan kita atau kita tidak mampu. Maka pertimbangkanlah 2 hal. Yang pertama adalah kita suka apa, dan yang kedua apakah kita mampu atau tidak. Jadi tulislah apa yang kita suka dan apa yang kita mampu. Kemudian dari topik yang luas, dari inspirasi yang luas tadi, sudah kita pertimbangkan interest dan abilities. Pilihlah topik yang akan kita tulis, dan ini tentu lebih khusus, lebih spesifik. Karena tulisan itu semakin khusus tentu semakin lebih baik. Jadi pilihlah topik apa yang ingin kita tulis, dan buat perencanaan sedemikian rupa. Pertimbangkan ini dan itu, apakah kita mampu untuk menulis atau tidak, apa kendala yang akan kita hadapi, dan sebagainya. Jadi ini masih proses berpikir, membuat perencanaan, dan mempertimbangkan. Ini langkah pertama. Lanjut, langkah kedua adalah drafting. Nah, pada tahap ini, hal yang perlu kita lakukan adalah pilihlah apa yang sudah kita rumuskan pada proses sebelumnya. Kita ingin menulis apa, pilih lebih khusus, tentukan apa yang ingin kita tulis, dan setelah itu siap-siap. Mulailah kita menulis. Dan pada tahap ini, hal yang perlu kita lakukan adalah menulis, dan menulis. Itu saja. Jadi hal yang perlu kita lakukan hanya menulis. Tidak ada proses berpikir lagi.
Di proses berpikir itu ada di tahap sebelumnya. Jadi pada tahap ini hanyalah proses menulis. Saya perlu buat penekanan di sini karena di sini ada banyak penulis ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh penulis pemula. Jadi hal yang biasa mereka lakukan adalah mereka menulis sambil berpikir. Ini salah besar. Karena kalau kita menulis sambil berpikir, sambil mempertimbangkan ini dan itu, maka tulisan kita tidak akan pernah selesai. Jadi proses berpikir dan mempertimbangkan itu ada di awal. Sekarang tugas kita hanya menulis, dan menulis. Maka di sini saya tekankan make sure that your words run and run. Jadi pastikan bahwa kata yang kita tulis itu berlari, bukan hanya berjalan, berlari dan berlari. Jadi kalau kita menulis di keyboard komputer misalnya, maka pastikan tangan kita selalu mengetik dan mengetik. Kalau kita menulis dengan menggunakan pulpen atau pensil, maka pastikan tangan kita tetap bergerak menulis dan menulis. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah menulis, tidak ada proses berpikir di sini. Jadi jangan pikirkan, oh ini salah, oh ini tidak tepat, jangan pikirkan itu. Tugas kita hanya menulis. Demikian juga masalah spelling misalnya, ada kata yang misalnya dengan, seharusnya tertulis dengan, tapi ini tertulis bagaimana misalnya, artinya ada tulisan yang salah, spellingnya yang salah, jangan pikirkan itu, dibiarkan itu salah, kalimatnya tidak nyambung, tidak masalah, spellingnya salah, tidak masalah, jangan banyak berpikir. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah hanya memastikan bahwa kata-kata yang kita tulis itu terus melaju dan melaju, itu saja. Jadi pastikan bahwa kata yang kita tulis itu terus melaju, hanya itu. Karena kalau kita berpikir sambil mengedit, kalau kita menulis sambil mengedit, kalau kita menulis sambil berpikir macam-macam, tulisan kita tidak akan pernah selesai. Jadi ingat, pada tahap ini tugas kita hanya menulis. Kawan-kawan semua, kita lanjut ke langkah 3. Nah, barulah pada langkah ini kita melakukan revisi. Tapi stop dulu. Setelah tadi kita menulis, maka hal yang juga perlu kita lakukan adalah simpan tulisan tersebut. Setelah kita tulis dan selesai, seperti saya sampaikan tadi, tulis secepat mungkin. Karena ide kita berjalan sangat cepat, maka kita perlu menyelamatkan ide tersebut dalam tulisan. Setelah kita tulis, maka simpan tulisan tersebut beberapa jam atau beberapa hari. Ini penting agar kita akan masuk pada tahap 3, tahap revisi. Saat kita masuk pada tahap 3, kita perlu pemikiran kritis. Artinya, kita perlu mengkritisi tulisan kita sendiri. Dan agar kemampuan kritis tersebut ada bahkan meningkat, maka kita perlu menyimpan, meninggalkan, bahkan bila perlu melupakan sebentar tulisan tersebut. Dan baru kita baca kembali pada tahap 3. Jadi kita perlu refresh agar kemampuan kritis kita lebih meningkat. Simpan beberapa jam atau beberapa hari dan setelah itu baru kita baca lagi. Jadi waktu kita baca ini seakan-akan kita membaca tulisan baru. Begitu. Tahap 3, hal yang perlu kita lakukan adalah revisi setelah kita simpan tadi. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Nah, inilah saatnya untuk kita merevisi. Jadi kalau tadi kita hanya menulis, sekarang saatnya kita untuk melakukan revisi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah add. Tambahkan kata atau kalimat yang kita butuhkan. Di mana saja itu. Tambahkan kata atau kalimat yang kita butuhkan. Yang kedua, buang kalimat atau kata yang tidak kita butuhkan. Tadi sudah kita tulis, oh ternyata ini tidak perlu. Oh kata ini ternyata tidak perlu. Buang. Nah, ada sebagian orang yang terlalu berat untuk membuang kalimat atau kata yang sudah dia tulis. Jangan salah. Hal yang tidak dibutuhkan itu perlu dibuang. Sama seperti apa yang ada dalam tubuh kita. Setiap hari kita ke toilet. Walaupun dia pernah ada dalam tubuh kita. Tapi itu perlu kita buang. Karena itu tidak perlu. Demikian juga dalam menulis. Ada kata atau kalimat yang perlu kita buang. Atau bukan kita buang sungguhan. Tapi kita pindahkan menjadi bagian dari calon tulisan yang lain. Intinya harus dipindahkan dari tulisan ini. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah move. Artinya kita perlu memindahkan kata atau kalimat tertentu ke
ke posisi yang lain. Jadi misalnya ini tidak cocok di sini. Ya, kita butuh itu tapi tidak cocok di sini sehingga perlu dipindahkan ke sana misalnya. Dalam menulis skripsi atau jurnal misalnya ini cocok di tinjauan pustaka misalnya, tidak cocok di pembahasan misalnya, seperti itu. Jadi perlu kita pindahkan ke tempat yang cocok. Kemudian yang keempat yang perlu kita lakukan adalah mengganti kata atau kalimat yang tidak cocok. Jadi misalnya ada word choice, pilihan kata yang tidak cocok. Cocoknya ini misalnya, tidak cocok itu. Maka kita hapus kata atau kalimat sebelumnya dan kita ganti dengan yang lebih sesuai. Jadi inilah tahap ketiga yang perlu kita lakukan. Di sinilah kita melakukan revisi, bukan di tahap 2 tadi. Jadi tidak sambil menulis sambil merevisi, itu salah besar. Dan itu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang penulis pertama, makanya tulisannya tidak pernah siap. Jadi tulis, simpan, kemudian baru revisi. Setelah melakukan hal 4 macam ini, rereading, baca kembali apa yang sudah kita tulis dan kita revisi ini. Baca kembali, kemudian buat lagi revisi agar tulisan kita menjadi lebih baik. Jadi hal yang perlu kita lakukan pada tahap revisi 4 macam ini, ingat arms, tambah, kurang, pindah, dan ganti. Seperti itu. Lalu kita melangkah ke tahap 4, yaitu editing. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan edit. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, kita perlu memperhatikan huruf besar. Jadi ini sebelum kita bahas satu-satu perlu juga kita ingat bahwa edit ini dilakukan setelah revisi. Tujuannya apa? Agar yang kita edit itu adalah tulisan yang memang sudah jadi. Artinya kalau kita edit kemudian kita buang itu sia-sia. Jadi proses buang-buang itu di tahap 3. Jadi yang kita edit ini adalah tulisan yang sudah jadi. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan pada tahap editing adalah kita perhatikan huruf besarnya. Jadi untuk nama, untuk nama tempat, nama orang, bulan, dan seterusnya itu perlu penggunaan huruf kapital. Kemudian kita juga perlu perhatikan kesesuaian penggunaan kata benda, kata kerja, dan sebagainya. Apakah ini cocok kata benda, apakah ini cocok kata kerja, harap perhatikan itu. Kemudian kita juga perlu perhatikan tentang masalah tanda baca. Apakah di sini cocoknya koma atau di sini cocoknya titik, tanda tanya, itu perlu diperhatikan. Kemudian, nah di sini juga hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah spelling. Bagaimana ejaan untuk setiap kata? Seperti yang kita sampaikan tadi pada tahap 2, pada tahap menulis tadi, kita ingin menulis dengan misalnya, tapi tidak tertulis dengan, tertulis bagaimana lah misalnya. Nah, inilah tahap kita untuk memperbaiki. Jadi bukan di tahap 2, ada tahapnya di sini di editing. Jadi pastikan bahwa semua spelling, ejaan untuk setiap kata itu benar dan tepat. Nah, bagaimana cara melakukan editing ini? Ada beberapa cara. Misalnya self-editing. Jadi kita sendiri yang melakukan edit. Dan seperti kita sampaikan tadi, kalau bisa setelah kita revisi, kita simpan sebentar agar pikiran kita kembali fresh. Kemudian boleh juga kita minta orang lain untuk melakukan editing. Dan kalau orang lain biasanya tentu lebih kritis. Karena kalau kita yang mengedit sendiri, apapun cerita, tulisan kita pasti baik menurut kita. Tapi kalau sudah diedit oleh orang lain, apalagi yang profesional, biasanya mereka lebih kritis. Kemudian yang ketiga, kita boleh juga memanfaatkan kemajuan teknologi hari ini dengan menggunakan software editing. Ada banyak software editing yang bisa membantu kita dalam mengedit sebuah tulisan. Nah, 3 hal ini, baik self-editing, peer editing, atau software editing, masing-masing punya kekurangan tersendiri. Self-editing misalnya, budaya kritis kita kurang, atau memang kita tidak mampu dalam hal mengedit, itu kekurangannya. Kalau kita minta orang lain untuk mengedit, kekurangannya adalah biaya mungkin. Artinya ada sesuatu yang perlu kita berikan kepada
orang yang mengedit. Kalau software, kekurangannya adalah dia hanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang diprogramkan. Jadi, setiap editing ini memiliki kekurangan tersendiri. Silakan pilih mana yang cocok, dan untuk menutupi kekurangan ini, tentu yang lebih baik adalah kita gabungkan semuanya. Artinya ada kita edit sendiri, kita minta edit pada orang lain, dan kita juga manfaatkan software. Namun kalaupun tidak ketiga-tiganya kita gunakan, yang pasti tulisan itu harus kita edit. Terserah siapa yang mengedit. Nah, seperti itu. Jadi hal yang perlu kita edit pada tahap yang keempat ini ada huruf besar, penggunaan kata yang tepat, kemudian tanda baca dan spelling. Lanjut pada tahap kelima, pada tahap yang terakhir, hal yang perlu kita lakukan adalah publish. Jadi menerbitkan tulisan kita. Seperti kita bahas di video sebelumnya, kita tidak menulis diary, kita menulis sebuah tulisan untuk kita publikasi. Maka dalam hal publikasi, hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama, temukan penerbit yang terpercaya dan memiliki reputasi. Jadi jangan sampai kita dibohongi, jangan sampai kita menerbitkan sebuah tulisan pada penerbit yang abal-abal. Dan kalau bisa, carilah penerbit yang memiliki reputasi, sehingga tulisan kita akan lebih berharga. Nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mencari penerbit yang reputable dan terpercaya. Kemudian, dalam hal menerbitkan tulisan, ini juga sangat penting bagi kita untuk mengikuti panduan yang diberikan oleh penerbit. Jadi hal ini akan memudahkan penerbit dalam memeriksa tulisan kita, sekaligus membuat peluang tulisan kita diterima oleh penerbit akan lebih besar. Kemudian setelah tulisan kita itu terbit, hal yang juga perlu kita lakukan adalah membagikan tulisan kita ini kepada orang lain. Tujuannya apa? Agar pengetahuan yang sudah kita dapat, yang sudah kita tuangkan dalam tulisan ini dapat lebih bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi orang lain. Karena sebenarnya untuk itulah tujuan kita menulis, menebarkan manfaat kepada orang lain. Maka setelah kita publish, bagikan kepada orang lain. Nanti juga akan kita bahas bagaimana cara menyebarkan tulisan kita kepada orang lain di media mana saja dan bagaimana caranya. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti itulah hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hal menulis. Jadi itulah langkah-langkah yang harus kita lewati, harus kita jalani dalam setiap proses menulis. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan membahas sedikit demi sedikit, kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menulis skripsi dan artikel jurnal dalam channel ini. Itu saja, see you, salam.